Malam mulai turun di desa Sumberwangi. Langit yang tadinya bersih kini ditutupi awan kelabu, mengaburkan sinar bulan yang seharusnya menerangi jalan setapak menuju hutan di pinggiran desa. Udara terasa lembab, aroma tanah basah bercampur dengan wangi dedaunan yang membusuk, menyelimuti udara dengan kesan yang ganjil. 4 mahasiswa KKN, Alia, Raka, Dimas, dan Sari berjalan menyusuri jalan berbatu menuju batas desa. Mereka baru saja pulang dari rumah Pak Lurah, membicarakan program kerja mereka esok hari. Namun, langkah mereka terhenti di persimpangan jalan sempit yang tertutup semak-semak tinggi. Jalan itu tampak asing. Tak ada di peta desa yang mereka pelajari sebelum datang. Kalian sadar nggak? Ini kayak jalur lain ke base camp kita. Tapi kok aku nggak pernah lihat sebelumnya? Gumam Alia, mengerutkan kening. Dimas menyalakan senter dari ponselnya, menyinari jalan setapak yang seakan memanggil mereka untuk masuk. Cahaya lemah itu hanya cukup menerangi sebagian tanah lembab dan jejak-jejak kaki samar di atasnya. Aneh sih, tapi kalau ini jalan pintas, kenapa kita harus muter jauh tiap hari? Raka menimpali, nada suaranya penuh rasa penasaran. Sari, satu-satunya yang sejak tadi diam, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan aneh itu muncul sejak sore tadi, seakan mereka diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Kita nggak tahu jalan ini kemana. Jangan aneh-aneh, ujar Sari dengan suara sedikit bergetar. Namun, seperti anak kecil yang menemukan lorong rahasia, rasa ingin tahu mereka lebih besar daripada kewaspadaan. Dengan langkah ragu, mereka masuk ke dalam jalur sempit itu. Semakin dalam mereka berjalan, semakin aneh suasananya. Udara tiba-tiba menjadi lebih dingin, menusuk sampai ke tulang. Cahaya bulan yang tadi samar kini benar-benar menghilang, tertutup kanopi pohon-pohon besar yang menjulang di atas kepala mereka. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar, bercampur dengan suara daun kering yang terinjak. Raka menoleh ke belakang. Jalan setapak yang baru saja mereka lalui kini tampak lebih rapat oleh semak-semak, seakan hutan itu hidup dan berusaha menutup mereka di dalamnya. Rasanya kayak nggak ada angin. Tapi kenapa dedaunan kayak bergerak sendiri, bisik Dimas, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Mungkin ada hewan di semak-semak, jawab Alia, meski suaranya sendiri terdengar ragu. Sari menelan ludah. Ada sesuatu yang salah. Ia bisa merasakannya di udara, tekanan yang membuat bulu kuduknya berdiri, seakan ada yang mengawasi dari kegelapan. Lalu, tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari dalam hutan, jauh di antara pepohonan gelap di sisi kanan mereka. Mereka saling pandang, napas mereka tercekat. Itu suara apa? Suara Alia nyaris berbisik. Kayaknya dari sana. Raka menunjuk ke arah pepohonan yang lebih lebat. Dimas menyorotkan senternya ke sana. Namun, tak ada apa-apa. Hanya pepohonan tua dengan batang yang menghitam dan bayangan panjang yang terlihat bergerak aneh seiring cahaya senter bergetar di tangan Dimas. Sari menggigit bibirnya. Kita balik aja, aku nggak suka ini. Tapi sebelum mereka bisa berbalik arah, suara itu terdengar lagi. Suara ketukan dari balik pohon, kali ini lebih dekat dan lebih keras. Dimas, yang awalnya paling tenang, kini mulai panik. Tangannya gemetar saat menggenggam ponsel, jari-jarinya terasa dingin. Raka menelan ludah, mencoba tetap berpikir rasional. Mungkin itu cuma ranting jatuh atau burung. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya,
Sari berbisik dengan suara ketakutan. Ada yang ngintip di balik pohon itu. Mereka semua membeku. Di antara dua batang pohon besar di depan mereka, ada sesuatu. Sebuah kepala, pucat keabu-abuan, dengan mata yang terlalu besar dan kosong, muncul dari balik batang pohon. Matanya tidak berkedip, wajahnya terlalu panjang, mulutnya terlalu lebar, dan yang paling mengerikan, tubuhnya tidak terlihat. Hanya kepala itu yang muncul, mengintai mereka dari balik pepohonan. Alia menggigit bibirnya, berusaha menahan teriakannya. Dimas meremas bahu Raka, sementara Sari mulai mundur perlahan. Lalu, dengan suara yang terlalu dalam untuk ukuran manusia, sesuatu itu tertawa. Tawanya datar, berat, dan bergema seakan datang dari berbagai arah sekaligus. Dan dalam satu kedipan mata, kepala itu menghilang. Lari, Raka akhirnya berteriak. Tanpa berpikir panjang, mereka semua berbalik dan berlari secepat mungkin ke arah yang mereka yakini sebagai jalan keluar. Namun, semakin mereka berlari, semakin hutan itu terasa mencekik. Pepohonan seakan menutup jalan mereka, dan jalur yang mereka lalui sebelumnya tidak lagi terlihat. Alia hampir menangis. "Kita harus keluar dari sini. Jalan kemana?" teriaknya panik. Dimas mencoba menyalakan Google Maps, namun ponselnya mati tiba-tiba. Sinyal menghilang. Sari tersengal. "Tadi kita dari mana? Kenapa jalannya nggak ada?" ucapnya tersengal. Mereka semua terdiam, terperangkap dalam hutan yang kini terasa seperti labirin tanpa ujung. Dan di tengah kepanikan, suara ketukan itu kembali terdengar. Tepat di belakang mereka, mereka membalikkan badan dan melihat sesuatu berdiri di tengah jalan setapak. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sinar senter di tangan Dimas bergetar hebat. Cahaya kecil itu menyorot sesuatu yang berdiri di tengah jalur, sekitar 10 meter di depan mereka. Sesuatu yang tadi hanya berupa suara kini menjadi bentuk nyata. Sebuah tubuh kurus tinggi dengan kulit sehitam bayangan, berdiri diam di antara pepohonan yang memeluknya seperti kabut pekat. Tubuh itu begitu ramping, hampir tidak tampak seperti manusia, dengan lengan yang terlalu panjang dan jari-jarinya menjuntai ke bawah. Tapi yang paling mengerikan, kepalanya tidak ada. Tak ada wajah, tak ada mata, hanya leher yang kosong dan menghitam. Tidak mungkin, suara Sari tercekat di tenggorokan. Sosok itu tidak bergerak. Tapi kehadirannya seperti menekan dada mereka, membuat mereka sulit bernapas. Udara di sekitar mereka semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Kemudian, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Dari lehernya yang kosong, perlahan-lahan sesuatu mulai muncul. Kepala itu tumbuh, seperti daging yang membentuk dirinya sendiri. Kepala itu perlahan menyembul dari kegelapan. Wajahnya muncul dengan senyum yang tidak wajar. Matanya kosong, tanpa bola mata. Mulutnya terlalu lebar, penuh dengan gigi-gigi kecil yang tajam. Dan ketika kepala itu sudah terbentuk sempurna, ia tertawa. Suara tawa itu memecah kesunyian, terdengar berat dan bergema di seluruh hutan. Seakan ada lebih dari satu suara yang tertawa bersamaan. Dimas mundur selangkah, menabrak Raka yang juga tak bisa bergerak. "Kita harus lari," bisik Alia, tapi suaranya terdengar seperti gumaman di tengah ketakutannya. Kemudian, sosok itu mulai melangkah, bukan seperti manusia berjalan, tapi seperti meluncur di atas tanah, tanpa suara, tanpa gerakan yang wajar. Dan ketika sosok itu melesat ke arah mereka dalam sekejap, mereka semua berteriak.
Mereka berlari secepat mungkin, tanpa tahu kemana arah mereka sebenarnya. Nafas mereka memburu, dada terasa sesak, dan setiap langkah terasa semakin berat seakan hutan ini menolak membiarkan mereka pergi. Dimas memegang tangan Alia, menariknya agar tetap bersamanya. Di belakang, Sari dan Raka juga berlari sekuat tenaga, tetapi suara langkah di belakang mereka semakin mendekat. Jalannya nggak ada. Jalannya nggak ada, teriak Raka frustasi. Jalur yang seharusnya membawa mereka kembali ke desa kini hanya berakhir di pepohonan lebat yang tak bisa ditembus. Ini nggak mungkin, tadi kita lewat sini, teriak Alia menangis. Sari menoleh ke belakang, dan saat itu juga matanya melebar ketakutan. Di tengah bayangan hutan, sosok tanpa kepala itu masih ada di sana. Tapi kali ini, bukan hanya satu, ada lebih dari satu. Di antara pepohonan gelap, puluhan kepala tanpa tubuh menggantung di dahan-dahan pohon. Mata mereka terbuka lebar, kosong dan tanpa ekspresi. Beberapa dari mereka tersenyum, yang lainnya seakan mengawasi, mengikuti pergerakan para mahasiswa yang terjebak dalam perangkap hutan ini. Dan dari dalam kegelapan, ketukan itu kembali terdengar. Lebih banyak, lebih cepat, lebih dekat. Dimas, yang sudah berada di ambang kepanikan, menyalakan ponselnya. Baterai masih ada. Ia segera membuka kamera dan mencoba mencari arah dengan cahaya kilatnya. Namun saat ia mengarahkan kamera ke depan, layarnya menunjukkan sesuatu yang berbeda. Di dalam layar ponselnya, hutan ini tidak kosong. Di sekitar mereka, puluhan sosok berwajah rusak berdiri diam, mengelilingi mereka dari segala arah. Dan yang lebih mengerikan, beberapa di antaranya berdiri di samping mereka. Dimas menjatuhkan ponselnya. "Kita harus keluar dari sini sekarang," ucapnya dengan nada panik. Mereka semua berlari, kini tanpa peduli kemana arah yang mereka tuju. Yang mereka tahu, mereka harus keluar. Setelah berlari tanpa henti, mereka akhirnya tiba di sebuah bukaan kecil di tengah hutan. Di hadapan mereka, sebuah lorong akar raksasa terbentuk, seperti pintu masuk ke dalam tanah. Jalannya sempit, tapi di ujungnya mereka bisa melihat cahaya redup, seperti lampu desa. "Mungkin ini jalan keluar," Alia berseru. Tapi Sari ragu. "Kalian yakin ini terlihat?" ujarnya ragu. Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara di belakang mereka semakin ramai. Suara tawa cekikikan, ketukan keras terdengar dari berbagai arah, menggema di hutan yang kini terasa semakin tertutup. Tanpa pikir panjang, mereka berlari masuk ke dalam terowongan akar itu. Jalannya semakin menurun, semakin dalam. Dindingnya lembab dan berlumut, bau tanah bercampur dengan sesuatu yang busuk. Semakin jauh mereka masuk, semakin gelap suasana di dalamnya. Tapi cahaya di ujung lorong itu tidak pernah bertambah dekat. Dan saat mereka menoleh ke belakang, jalan keluar yang tadi ada di belakang mereka telah menghilang. Langkah kaki mereka terdengar menggema di dalam lorong akar yang semakin menyempit. Dindingnya terasa hangat dan lembab, seperti bukan hanya sekadar tanah, tapi sesuatu yang hidup. Nafas mereka memburu. Dimas berjalan paling depan, menyorotkan cahaya ponselnya ke depan, berharap menemukan jalan keluar. Namun, cahaya di ujung lorong itu tidak kunjung mendekat. "Ini, kita dari tadi jalan, tapi kenapa nggak sampai-sampai?" Alia berkata dengan suara bergetar. "Gue juga ngerasa gitu. Ini kayak jalan di tempat," Raka menambahkan. Suaranya mulai penuh kepanikan. Sari menghentikan langkahnya, mencoba berpikir rasional. "Apa kita balik aja?"
Namun sebelum mereka bisa berbalik arah, sesuatu yang membuat darah mereka membeku terjadi. "Dimas, sentermu," bisik Alia, matanya membelalak. Dimas menoleh ke belakang dan melihat apa yang ditunjuk Alia. Bayangan mereka di dinding tidak mengikuti gerakan mereka. Bayangan-bayangan itu bergerak sendiri. Satu persatu, bayangan mereka mulai bergetar dan memanjang, membentuk siluet-siluet aneh yang tidak lagi menyerupai tubuh mereka. Tangan mereka menjadi lebih panjang, kepala mereka berubah bentuk, dan kemudian bayangan itu menoleh ke arah mereka. Mereka semua berteriak. Tanpa pikir panjang, mereka mulai berlari. Dimas tetap menggenggam ponselnya erat-erat, sementara Raka menarik tangan Sari agar tidak tertinggal. Lorong itu terasa semakin menutup. Akar-akar di dinding bergerak perlahan seperti urat nadi yang berdetak. Lalu, tiba-tiba, cahaya di ujung lorong menghilang. Kini mereka benar-benar terjebak dalam kegelapan. "Tidak, kita harus keluar dari sini," Alia berteriak panik. Namun di saat itu juga, suara lain terdengar di sekitar mereka. "Kalian, kenapa kembali?" ucap sebuah suara misterius. Mereka semua berhenti, menoleh ke arah suara itu. Sari menelan ludah, menguatkan nyalinya untuk bertanya, "Siapa? Siapa yang ngomong?" Hening. Kemudian, dari kegelapan, seseorang berjalan mendekat. Seorang pria, bajunya sama persis seperti milik Raka. Wajahnya pun identik dengan Raka. Mereka semua terpaku. Ada dua Raka. Yang satu berdiri di tengah mereka, ketakutan. Yang satu lagi berdiri di depan mereka, dengan ekspresi tenang dan tersenyum samar. "Kalian harus cepat, sebelum semuanya terlambat," kata Raka yang baru datang. "Apa maksudmu?" "Siapa kamu?" tanya Dimas. Suaranya penuh ketegangan. "Aku Raka. Aku sudah lama menunggu kalian di sini," jawabnya dengan santai. "Dan aku tahu jalan keluar." "Bohong!" Raka yang asli langsung berteriak. "Siapapun kamu, jangan coba-coba meniru saya." Tapi Raka yang lain hanya tersenyum. "Kalau kamu benar-benar Raka, coba ingat kapan terakhir kita masuk ke hutan ini." Mereka semua terdiam. Sari memegang kepala, wajahnya mendadak pucat. "Tunggu, kapan terakhir kita masuk ke hutan ini? Kenapa? Kenapa aku nggak bisa ingat?" tanyanya bingung. Dimas juga mulai panik. "Sial, kenapa seperti ada yang hilang di ingatanku?" ujar Dimas panik. Alia mulai menangis. "Ini nggak mungkin, kita tadi baru masuk, kan?" ucapnya sambil menangis. Tapi semakin mereka mencoba mengingat, semakin samar ingatan mereka. Berapa lama mereka sudah di sini? Benarkah ini pertama kali mereka masuk? Ataukah mereka sudah pernah terjebak di sini sebelumnya? Dan jika ya, berapa kali? Dimas menggigit bibirnya, merasa bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Ia meraih ponselnya dan membuka galeri. Dan saat itu juga, napasnya tercekat. Ada ratusan foto di ponselnya. Foto mereka di dalam hutan ini. Di setiap foto, mereka selalu terlihat ketakutan, berlari, bersembunyi, dan semuanya berada di tempat yang sama seperti sekarang. Tapi yang paling mengerikan, di setiap foto, ada seseorang yang hilang. Di beberapa foto, Alia tidak ada. Di foto lain, Dimas menghilang. Di beberapa lainnya, hanya ada satu orang yang tersisa, berdiri sendirian di hutan yang gelap. Dan di foto terakhir, ada foto mereka berempat, tetapi yang berdiri di belakang mereka adalah Raka yang lain, dengan senyum yang semakin lebar. Dimas menjatuhkan ponselnya. "Kita sudah terjebak di sini,"
berkali-kali, ucapnya dengan nada panik. Sari mulai menangis. Alia menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Sementara itu, Raka, yang lain mulai tertawa. Sekarang kalian mengerti, kan? Tidak ada jalan keluar, karena kalian sudah mati sejak lama. Tidak, ini tidak mungkin. Dimas mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Jari-jarinya masih gemetar setelah melihat foto-foto di ponselnya. Alia mulai menangis, tubuhnya lemas seakan tidak sanggup menerima kenyataan ini. Kita udah mati. Itu nggak masuk akal, kita masih hidup, kita masih di sini, seru Raka, menatap sosok dirinya yang berdiri dengan senyum aneh. Namun, Raka itu hanya terkekeh pelan. Apakah kalian yakin? Bohong, Dimas berteriak, mengguncang kepalanya. Kalau kita sudah mati, kenapa kita masih bisa bicara? Masih bisa berpikir? Sari menatap lantai lorong akar yang basah dan penuh lumut, suaranya bergetar. Atau mungkin, kita nggak benar-benar ada di sini, ucap Sari. Setelah itu, hening, perlahan, udara di dalam lorong menjadi lebih berat. Dinding akar di sekitar mereka mulai berubah, seakan berdenyut seperti daging hidup, dan lalu terdengar suara lain. Suara isakan pelan. Suara itu berasal dari lorong di depan mereka. Samar-samar, terlihat seseorang sedang duduk membelakangi mereka. Seorang perempuan, rambutnya panjang, kusut, dan basah. Pakaiannya lusuh, seperti sudah lama berada di sini. Bahunya bergetar, menangis tanpa suara. Sari menelan ludah. Siapa itu? Tanyanya gugup. Dimas menyorotkan senternya, tapi saat cahaya mengenainya, perempuan itu menghilang. Dan sebagai gantinya, suara isakan itu kini terdengar di belakang mereka. Terdengar dekat. Tolong, ucapnya lirih. Mereka semua menoleh cepat, dan apa yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Perempuan itu kini berdiri di belakang mereka. Wajahnya hancur. Mata kanannya hanya rongga kosong yang mengalirkan darah hitam. Mulutnya terjahit dengan benang kasar, tapi masih bergerak seakan berusaha berbicara. Dan yang paling mengerikan, di lehernya tergantung sebuah kartu identitas KKN. Nama yang tertulis di sana, Alia. Alia jatuh terduduk, napasnya tersengal. Matanya membelalak melihat wajah perempuan itu yang sama sekali tidak asing. Karena itu adalah dirinya sendiri. Sari lalu menarik Alia menjauh. Ini pasti jebakan, ini bukan nyata, ucapnya. Tapi bagaimana kalau ini justru kenyataan? Bagaimana kalau mereka hanya ilusi yang masih tersisa dari kejadian yang sudah berlalu? Tanya Alia. Dimas menggigit bibirnya, lalu menggenggam bahu Alia erat. Kamu masih Alia, aku yakin itu. Kita masih bisa keluar dari sini, ucapnya tegas. Tapi sosok perempuan itu mulai bergerak mendekat. Tangan kurusnya terangkat, menunjuk ke belakang mereka. Jangan percaya. Lalu, suara di sekitar mereka mulai bergema. Jangan percaya, jangan percaya, jangan percaya. Tiba-tiba, dinding lorong itu mulai runtuh. Tanah di bawah mereka berguncang. Akar-akar yang tadinya menggantung di dinding kini seperti tangan-tangan yang mencoba menangkap mereka. Dan dari dalam kegelapan, sosok-sosok hitam mulai bermunculan. Siluet manusia tanpa wajah, dengan tubuh seperti bayangan. Mereka merayap di tanah, di langit-langit lorong, merangkak ke arah mereka dengan kecepatan yang tak wajar. Lari. Dimas berteriak. Tanpa pikir panjang, mereka semua berlari sekuat tenaga, meninggalkan perempuan misterius itu.
Namun sebelum mereka bisa benar-benar menjauh, suara terakhir terdengar dari belakang mereka. Kalian bukan yang pertama. Mereka terus berlari, melewati lorong-lorong yang seakan berubah setiap kali mereka melangkah. Sampai akhirnya, mereka melihat cahaya. Sebuah celah terbuka di ujung lorong, sinar bulan bersinar di antara pepohonan di luar sana. Mereka sudah sampai di luar hutan. Itulah jalannya. Ayo cepat, Raka berteriak penuh harapan. Tanpa pikir panjang, satu persatu mereka berlari ke arah cahaya itu. Dimas lebih dulu keluar, lalu Alia, lalu Raka. Saat Sari hendak melangkah keluar, sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya. Tangan hitam mencengkeram kuat, menariknya ke dalam lagi. Dimas, Raka, Alia, Sari menjerit sekuat tenaga. Tapi mereka yang sudah keluar tidak mendengar apapun. Dimas menoleh ke belakang, jantungnya berdetak kencang. Di sana tidak ada siapa-siapa. Sari sudah menghilang. Mereka kini berdiri di luar hutan. Udara malam terasa dingin, angin berhembus pelan. Tapi ada yang aneh. Di desa, tidak ada siapa-siapa. Rumah-rumah berdiri kosong. Lampu-lampu jalan menyala. Tapi tidak ada suara burung malam. Tidak ada hewan liar. Tidak ada tanda kehidupan. Alia menggigit bibirnya, tubuhnya bergetar. Ini, desa kita, kan? Ucapnya dengan nada heran. Dimas tidak menjawab. Ia mengambil ponselnya, membuka aplikasi galeri. Foto-foto mereka di hutan masih ada di sana. Tapi kali ini, ada satu perbedaan besar. Di setiap foto, Sari tidak pernah ada. Seolah-olah dia memang tidak pernah ada sejak awal. Raka tiba-tiba menatap mereka berdua. Wajahnya pucat, suaranya bergetar. Tunggu, ucapnya. Kalian, siapa? Tanyanya lagi. Dimas dan Alia terdiam, karena mereka pun kini menyadari sesuatu. Mereka tidak bisa mengingat nama mereka sendiri. Angin malam terasa dingin, bulan menggantung pucat di langit. Dimas, Alia, dan Raka berdiri di tengah desa yang terlalu sunyi. Tidak ada orang. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada tanda kehidupan. Desa ini seolah telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Alia memeluk dirinya sendiri, tubuhnya menggigil. Ini bukan desa kita, kan? Ucapnya bergetar. Dimas menelan ludah, mencoba tetap tenang. Atau, ini memang desa kita, tapi bukan yang kita kenal, jawabnya dengan nada ragu. Raka menggenggam kepalanya erat. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang membuat pikirannya terasa kabur. Lalu, ia sadar. Nama kita. Siapa nama kita? Asteris, 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 asteris. Teriaknya. Alia dan Dimas langsung menoleh padanya, terkejut. Dan saat itu juga, wajah mereka mendadak pucat. Karena mereka juga tidak bisa mengingat. Nama mereka telah hilang. Alia dengan panik merogoh saku celananya, mencari sesuatu yang bisa membuktikan siapa dirinya. Tidak ada dompet, tidak ada KTP. Dimas meraba lehernya, tidak ada kalung yang biasa ia pakai. Raka merogoh ponselnya dengan tangan gemetar dan membuka kamera depan. Namun saat ia melihat pantulannya di layar, wajahnya tidak jelas. Seperti buram, tidak memiliki detail. Seolah-olah seseorang telah menghapus identitasnya. Dengan napas terputus-putus, Raka menatap Alia dan Dimas. Coba lihat wajahku, bagaimana mukaku, ucapnya. Alia dan Dimas menatapnya dengan ketakutan. Karena di depan mereka, wajah Raka memang mulai berubah. Fitur-fitur wajahnya mulai menghilang perlahan. Mata,
hidung, mulut, semuanya memudar, menyisakan kulit kosong, dan hal yang sama mulai terjadi pada mereka. Dimas menjerit, merasakan wajahnya sendiri mulai kehilangan bentuk. Alia menangis ketakutan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari balik rumah-rumah kosong, langkah kaki tanpa wujud. "Kembalilah, tempat kalian bukan di sini," seru suara-suara dari tempat itu. Suara itu terdengar di sekeliling mereka, seperti berasal dari makhluk yang tak terlihat. Dimas mundur perlahan. "Kita harus pergi dari sini, segera," ujarnya. Namun sebelum mereka bisa bergerak, sesuatu mencengkeram kaki mereka. Tangan-tangan hitam keluar dari tanah. Jemari kurusnya menggenggam erat pergelangan kaki mereka, menarik mereka masuk ke dalam bumi yang gelap dan dingin. Alia menjerit, "Tolong!" Dimas mencoba meronta, tapi semakin kuat ia berusaha lepas. Semakin dalam tangan itu menariknya. Raka mengangkat kepalanya, dan dalam sepersekian detik, ia melihat mereka. Di balik bayang-bayang rumah, mereka berdiri. Siluet manusia, tanpa wajah. Mereka hanya berdiri diam, mengawasi, seakan sedang menunggu. Perlahan, Dimas, Alia, dan Raka terseret masuk ke dalam tanah. Dan tiba-tiba, gelap. Tidak ada suara, tidak ada udara, hanya kegelapan total. Lalu, sebuah suara berbisik di telinga mereka. "Selamat datang kembali. Apakah kalian sudah siap untuk memulai lagi?" Mata Dimas terbuka. Ia terbaring di tanah berlumpur, tubuhnya basah oleh embun pagi. Perlahan, ia bangkit. Ia berada di dalam hutan. Di sampingnya, Alia dan Raka juga terbangun. Kebingungan, mereka saling berpandangan, masih terengah-engah. Dan saat itu juga, mereka melihatnya. Jalur setapak yang sama, jalur terlarang, seperti saat mereka pertama kali masuk. Seolah-olah semua yang terjadi tidak pernah ada. Seolah-olah mereka baru saja memasuki hutan ini untuk pertama kalinya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di tanah di dekat mereka, ada sebuah benda yang tidak seharusnya ada. Sebuah kamera tua. Dimas dengan tangan gemetar mengambilnya dan menyalakannya. Layarnya berkedip. Ada rekaman di dalamnya. Ia menekan tombol play. Layar menampilkan video mereka berjalan di dalam hutan. Terlihat panik, berusaha melarikan diri. Lalu, di detik terakhir rekaman, mereka bertiga berdiri di depan kamera. Tapi wajah mereka sudah berubah. Bukan wajah mereka yang biasa, tapi wajah tanpa mata, tanpa mulut, tanpa identitas. Dan sebelum video itu berhenti, terdengar satu suara terakhir. "Kalian tidak akan pernah keluar," ucap suara itu. Dimas menggenggam kamera erat, mencoba mencari sesuatu yang bisa menjelaskan situasi ini. Namun sebelum ia bisa melakukan apapun, sesuatu bergerak di antara pepohonan, siluet hitam. Bukan manusia, bentuknya samar, tetapi mata mereka bisa melihatnya dengan jelas. Sosok itu tinggi, kurus, dengan leher yang lebih panjang dari manusia normal. Kakinya melayang sedikit di atas tanah, dan yang paling mengerikan, wajahnya tidak ada. Sosok itu hanya berdiri diam, mengamati mereka. Raka menggigit bibirnya dan bertanya, "Apa itu?" tanyanya. Alia berbisik, "Itu kita." Dimas menelan ludah. Apa maksudnya? Namun sebelum ada jawaban, sosok itu tiba-tiba menghilang. Dan saat mereka menoleh ke belakang, ada lebih banyak lagi. Di antara pepohonan,
Di balik bayang-bayang, mereka hanya berdiri di sana, mengamati. Alia menarik napas panjang. Kita harus keluar dari sini. Sekarang, ucapnya. Dimas mengangguk. Meski dalam hatinya ia merasa jalan keluar itu tidak akan semudah itu. Mereka mulai berjalan cepat, mengikuti jalur setapak yang tampak familiar. Ini jalur yang sama dengan saat mereka pertama kali masuk ke hutan. Namun ada yang aneh. Pohon-pohon di sekitar mereka tampak berubah perlahan, seolah-olah batangnya bergerak sendiri, merapat dan semakin mendekat satu sama lain, seolah-olah hutan ini tidak ingin mereka pergi. Suara akar-akar yang mencengkeram tanah terdengar di sekeliling mereka. Alia menoleh ke belakang, dan matanya membelalak. Jalan yang mereka lalui tadi sudah tertutup rapat oleh pohon-pohon raksasa. Mereka tidak bisa kembali. Saat mereka mulai panik, Dimas melihat sesuatu di tanah. Jejak kaki. Namun yang membuatnya merinding adalah jejak itu berlumuran darah. Dan anehnya, jejak itu menuju ke depan, bukan ke belakang. Seolah-olah mereka sendiri yang sudah pernah melewati jalan ini sebelumnya. Tapi kapan? Bagaimana mungkin? Kita harus terus jalan, kata Dimas dengan suara berat. Mau nggak mau, kita harus ikuti jejak ini. Alia menggigit bibirnya, merasa tidak nyaman. Gimana kalau ini jebakan? Raka menjawab dengan suara parau, nggak ada pilihan lain. Kalau kita diam di sini, kita bakal mati. Mereka pun melangkah mengikuti jejak darah itu, semakin masuk ke dalam kegelapan. Namun saat mereka berjalan semakin jauh, jejak darah itu berubah. Semula hanya berupa noda, kini berubah menjadi bekas seretan tubuh. Seolah-olah seseorang pernah diseret ke arah yang sama, dan kemudian mereka tiba di ujung jalur. Sebuah pondok tua berdiri di tengah hutan, dengan dinding kayu yang sudah lapuk dan atap yang hampir runtuh. Dan di depan pintunya, ada sebuah tanda peringatan yang dipaku ke pohon. Tulisannya jelas, meskipun sudah usang, jangan masuk. Kembali sebelum terlambat. Alia mundur selangkah. Kita nggak boleh masuk. Dimas menatap pintu pondok itu dengan wajah penuh kebimbangan. Tapi kita nggak punya pilihan lain. Raka mengepalkan tangan. Mungkin ini satu-satunya jalan keluar. Namun sebelum mereka bisa memutuskan, pintu pondok itu perlahan terbuka sendiri. Udara dingin menyusup keluar dari dalam, dan di ambang pintu, sesosok bayangan berdiri diam. Bukan manusia, bukan makhluk, tapi sesuatu yang memiliki wajah mereka sendiri. Sosok itu tersenyum. Kalian sudah kembali. Kami sudah menunggu, ucapnya. Dimas, Alia, dan Raka terdiam di ambang pintu pondok. Sosok di dalamnya, sosok yang menyerupai mereka, tersenyum dengan senyum yang tidak wajar. Senyum yang lebar, seperti sebuah keretakan di wajah mereka yang tidak pernah benar-benar ada. Raka mendekat sedikit, meskipun hatinya berdegup kencang. Ia lalu bertanya, "Kamu siapa?" tanya Raka. Sosok itu hanya berdiri diam, tidak berbicara. Hanya senyum itu yang semakin lebar, hampir sampai ke telinga. Tiba-tiba, matanya mulai berubah dari wajah yang tampak seperti mereka, menjadi wajah yang tidak dikenal sama sekali. Sosok itu bergerak perlahan, menatap mereka satu persatu. Suaranya terdengar seperti gemericik air di bawah tanah. Lembut namun mengerikan. "Kalian sudah ada di sini," ucap sosok itu. Dimas menatap tanah, merasa kepalanya berputar. "Apa maksudnya?" tanyanya, dengan suara parau. Sosok itu bergerak ke arah mereka. Langkahnya tidak menyentuh tanah. Dulu,
kalian datang ke sini untuk KKN. Kalian tidak sadar bahwa ini adalah tempat yang telah kalian pilih, tempat di mana kalian akan terjebak selamanya. Ucap sosok itu. Alia menjerit. Tunggu, jangan bilang kita sudah mati. Sosok itu berhenti sejenak. Senyum itu kembali menyeringai. Mungkin kalian sudah mati. Atau mungkin kalian tidak pernah hidup sama sekali. Raka merasakan sesuatu yang ganjil. Semua yang terjadi, sepertinya pernah terjadi sebelumnya. Langkah mereka, kata-kata yang keluar dari mulut sosok itu, semuanya terasa seperti deja vu. Tiba-tiba, memori itu muncul kembali. Ia teringat jelas saat pertama kali masuk hutan ini dengan Alia dan Dimas. Mereka melakukan KKN, sebuah kegiatan yang seharusnya berlangsung normal, namun justru mengarah ke sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang mereka pilih tanpa sadar. Mungkin jauh sebelum mereka tahu apa yang akan terjadi. Apakah mereka benar-benar datang ke sini dengan niat baik, atau mereka sudah terperangkap sejak awal?